Oh, taib. Akhi azwajakum. Beliau mengatakan tips untuk menghadapi sifat apa? Futur. Akhi, futur itu fitrah manusia. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah, kadang apa? Berkurang. Ada masanya bertambah, ada kalanya berkurang. Tapi yang enggak boleh berkurang terus enggak boleh. Lalu para ulama menyebutkan yazidu bi ta'atir rahman. Kalau tipsnya adalah Ustaz menghadapi futur apa tipsnya? Tips yang pertama, belajar ilmu agama. Ustaz masalahnya futur, malas belajar apa? Ilmu agamanya tadi itu. Berarti islahun niyah, memperbaiki apa? Niatnya. Tips yang pertama, perbaiki niat. Niatnya belajar itu buat apa? Niatnya beragama buat apa? Kalau Anda salah niat pasti gampang futur. Ini yang pertama. Yang kedua, dzikrul maut. Sering-sering mengingat apa? Mati. Takut jangan-jangan pas futur apa? Mati. Naudzubillah, berapa banyak orang yang dalam kondisi dia futur tiba-tiba mati datang. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi ingat-ingat mati. Jangan-jangan besok saya mati. Sampai kapan saya futur terus? Terus bangkit. Yang ketiga, minta tolong kepada Allah. Karena Allah sudah sebutkan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menandakan bahwa kita lemah. Minta tolong kepada Allah agar Allah memberi kita hati yang kokoh. Yang keempat, bersegera meninggalkan tempat yang menyebabkan antum futur. Kalau antum tinggal di sebuah tempat, bersegera tinggalkan suatu perkara yang juga membuat antum futur. Kalau antum penyebabnya suatu perkara, misalnya yang menyebabkan antum futur adalah pekerjaan antum, tinggalkan pekerjaan antum, cari pekerjaan yang lain. Dulu sebagian orang ketika dia belum bekerja, masya Allah, majelis taklim dia datang, sholat malam dia lakukan, sedekah dia kerjakan, silaturahim dia sambungkan. Begitu dia bekerja di tempat itu, sholat nggak pernah berjamaah, qiyamul lail nggak pernah dia lakukan, puasa Senin Kamis dia tinggalkan, majelis ilmu tidak didatangi, ibunya nggak pernah dihubungi. Kerjaan itu berarti fitnah, tinggalkan dan nggak usah khawatir, Allah akan ganti yang lain yang lebih baik. Kalau dia meninggalkannya karena apa? Allah. Dan jangan takut, tinggalkan. Mau itu pekerjaannya dunianya banyak, nggak penting, tinggalkan. Karena tujuan hidupnya apa? Beribadah. Berarti yang poin yang berikutnya apa? Ingat tujuan hidup itu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cari teman-teman. Karena ikhwan, faktor paling besar yang menyebabkan orang itu futur itu teman. Akhi, Anda punya teman orang Surabaya, ketika beliau datang ke Balikpapan, masya Allah, sungguh tebal. Beliau, karena beliau baru kenal dengan saya, beliau ngajak saya ke majelis taklim. Ayo ke majelis taklim fulan, ke majelis taklim fulan. Setiap saya datang ke majelis itu, ustadznya nggak jadi ngajar. Karena yang lihat siapa? Aneh, nggak jadi ngajar. Dia tidak tahu kalau saya biasa ngajar. Tapi beliau ajak ke majelis saya ikuti, masya Allah. Kemana dia ini saya ikuti, subhanallah. Qadarullah diterima di tempat kerja. 3 bulan saya nggak pernah ketemu dengan beliau. Tiba-tiba futur. Celananya sudah berubah dengan celana yang sempit, celana apa namanya itu? Sukanya pakai kaos yang apa? Yang membentuk tubuhnya. Kaos apa namanya itu? Begitu. Sudah, kalau pas ketemu di warung makan menghisap asap rokok. Padahal dia yang ngajak saya taklim sana sini. Lalu dia jawab dia apa? Saya futur. Saya katakan penyebabnya pekerjaan. Tinggalkan. Dia nggak mau tinggalkan, lalu saya bilang kepada ibunya, saya telepon ibunya, suruh pulang anak kamu berubah. Karena ibunya yang suruh pulang, nggak boleh balik lagi Balikpapan. Alhamdulillah, sekarang lihat, dia kembali menjadi apa? Baik, berarti apa ya kawan? Teman mempengaruhi. Pekerjaan di mana teman-temannya seperti itu, dia seperti itu. Jadi nasihat saya, kalau kita sedang futur, lihat teman kita siapa. Kalau teman kita orang yang ke masjid, nggak mungkin kita nggak ke masjid. Tapi kalau teman kita ngajaknya, kan 5 waktu itu nggak harus tepat, boleh diundur-undur ya, lama kelamaan akan futur. Tinggalkan teman itu, katakan kepadanya talak 3, nggak usah rujuk dengannya. Paham? Ini istilah saya loh ya. Antum jangan maksudnya apa namanya talak 3 ini talak 3 seperti itu. Bukan, maksudnya antum udah putuskan dengan mereka, putuskan hubungan dengan mereka, cari kesibukan dengan sesuatu yang mengingatkan antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tips supaya tidak apa? Futur. Wallahu a'lam bishawab.